Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang kriteria ketuntasan minimal. Tentu bagi adik-adik tidak asing ya ketika mungkin duduk di bangku sekolah itu mendengar istilah KKM. Baik pun ketika Anda menerima raport Anda juga akan melihat ada kolom tentang KKM. Nah, mungkin Anda juga sempat bertanya-tanya, bagaimana sih seorang guru itu menentukan KKM? Nah, baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama meluruskan niat. Semoga Allah meridhoi ikhtiar kita untuk menuntut ilmu. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik adik-adik, kita akan membahas secara sekilas cara sederhana untuk guru menentukan kriteria ketuntasan minimal. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan KKM? Jadi KKM itu adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menentukan KKM? Kita harus mempertimbangkan beberapa hal sebelum seorang guru ataupun sekolah itu menentukan KKM bagi peserta didiknya. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan ketika menentukan KKM. Yang pertama, itu adalah karakteristik peserta didik atau intake. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran. Apakah mata pelajarannya itu kompleks, tingkat kesulitannya tinggi, lalu bagaimana kompetensinya, apakah merupakan kompetensi yang inti, kompetensi yang akan mempengaruhi kompetensi selanjutnya, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, kondisi satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah daya dukung yang dimiliki oleh sekolah pada proses pencapaian kompetensi. Jadi sebagai contoh, misalkan ya, ada kompetensi dasar, siswa mampu melakukan titrasi asam basa dengan menggunakan indikator, gitu nggih. Nah, lalu bagaimana ketika misalkan di sekolah itu daya dukungnya perlu diperhatikan. Bisa jadi di sekolah A dengan daya dukung yang luar biasa labnya, jadi tiap anak itu bisa mencoba melakukan titrasi masing-masing itu ya satu persatu. Tapi bisa jadi di sekolah yang lain alat itu sangat terbatas. Jadi guru yang mendemonstrasikan di depan kelas. Tentunya ini nanti juga akan berbeda ya bagaimana KKM-nya. Jadi KKM ini memang sifatnya itu tidak bisa disamaratakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain. Karena apa? Ya kondisinya berbeda-beda, karakteristik peserta didiknya berbeda, lalu daya dukung sekolahnya tentunya juga berbeda-beda. Nah, sebagai contoh seperti ini adik-adik, jadi ini adalah cara sederhana yang dapat digunakan oleh guru dalam menentukan KKM. Jadi aspek yang dianalisis itu tadi ya, kompleksitas materinya, daya dukung sekolahnya, lalu karakteristik bagaimana kondisi dari peserta didiknya. Nah, masing-masing aspek ini kita beri skor. Skornya seperti ini. Jadi misalkan materi yang kompleks, materi yang sulit itu maka diberi ketika dia di posisi ini berarti kita beri skor 1. Kalau kompleksitasnya sedang 2. Kalau kompleksitasnya rendah 3. Artinya apa? Materi yang relatif sederhana itu nanti dia akan kita beri skor 3. Berarti nanti KKM-nya juga semakin tinggi. Sekolah yang memiliki daya dukung yang baik kita beri skor 3, sedang 2, rendah 1. Lalu intake, kemampuan peserta didik. Kondisi peserta didik, jika tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Sebagai contoh seperti ini, jika ada kompetensi dasar dengan kriteria kompleksitasnya tinggi, berarti di sini kita beri skor 1, daya dukungnya tinggi, 3, intake peserta didiknya itu sedang, berarti 2. Maka nilai KKM-nya 1 plus 3 plus 2 dibagi 9 sebagai skor
maksimal ya, karena 3 tambah 3 tambah 3 dikalikan 100. Itu berarti dapatnya 66,7. Karena nilai KKM itu angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67. Nah, Anda di sini bisa memiliki gambaran ya adik-adik, bahwa semakin kompleks materinya, berarti nanti nilai KKM-nya juga semakin rendah. Semakin materinya itu sederhana, maka nilai KKM-nya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau misalkan kondisi peserta didiknya itu kemampuan akademiknya tinggi-tinggi gitu, nggih, itu berarti nanti KKM-nya juga semakin tinggi. Ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan di sebuah sekolah ya, sekolahnya misalkan sekolah Bina Bangsa gitu ya, itu daya dukungnya luar biasa, tinggi, 3 di sini. Intake peserta didiknya juga tinggi. Jadi anak-anak yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi, juara-juara olimpiade gitu ya misalkan, kita berikan skor 3, ini 3, lalu menghadapi materi dengan kompleksitasnya itu misalkan sedang. Ini berarti di sini 2. Maka nanti KKM-nya 2 tambah 3 tambah 3, berarti 8/9. Di lain sekolah, misalkan sekolah X gitu ya. Sekolah X itu kondisinya berbeda, sama-sama membahas materi yang sama dengan sekolah Bina Bangsa tadi yang kompleksitasnya sedang dengan skor 2, tapi daya dukung sekolahnya itu rendah. Lab nggak ada, perpustakaan nggak ada, ya sudah, guru itu benar-benar hanya bisa modal papan tulis gitu ya. Di sini rendah. Lalu intake peserta didiknya itu sedang. Maka nanti KKM-nya tentunya akan lebih rendah dibandingkan sekolah yang Bina Bangsa tadi. Itu sekedar ilustrasi. Baik, nanti adik-adik bisa langsung mempraktekkan ya bagaimana cara menentukan KKM, dan ini adalah cara sederhana nih untuk kita bisa menentukan KKM dari materi-materi yang kita ajarkan. Baik, terima kasih. Kita syukuri kesempatan yang masih diberikan Allah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.